Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back with me Ael. Jadi kali ini aku bakal balik lagi membahas satu materi yang berkenaan dengan psikologi perkembangan. Kali ini kita bakal bahas satu materi yaitu tentang kecerdasan dan juga mental. Nah, salah satu perkembangan kognitif di dalam psikologi perkembangan ini salah satunya mencangkup yaitu tentang kesehatan dan juga kecerdasan dan tentang mental. Nah, kecerdasan di dalam psikologi ini berkembang merujuk pada kemampuan individu untuk belajar, memahami, dan juga berpikir serta bagaimana dia tuh menyelesaikan sebuah masalahnya. Nah, ada nih beberapa teori dari kecerdasan umum. Yang pertama adalah Charles Spearman, yaitu seorang ahli yang mengemukakan bahwa ada faktor kecerdasan umum yang mempengaruhi seseorang di dalam menjalankan berbagai tugasnya. Lalu ada juga teori kecerdasan majemuk yang mengembangkan bahwa teori ini menyatakan bahwa kecerdasan itu bukanlah satu dimensi tetapi dari dimensi yang lain seperti dari linguistik, dari logis, dan juga kecerdasan yang mengikuti kecerdasan bahasa dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut kepada perkembangan pada kecerdasan anak-anak. Nah, pada anak-anak, kecerdasan ini berkembang seiring berjalannya pertumbuhan otak, pengalaman, dan juga pendidikan. Piaget misalnya menyatakan bahwa anak-anak itu bergerak sesuai dengan tahap-tahap kognitif yang berbeda seperti sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan juga operasional formal yang mempengaruhi bagaimana cara mereka ini berpikir dan mengembangkan pikiran mereka dengan apa yang mereka lihat di dalam dunia mereka. Lalu kita masuk kepada mental. Nah, aspek mental ini berhubungan dengan proses mental yang mendasari pemikiran, perasaan, dan juga perilaku seseorang. Hal ini mencangkup banyak dimensi seperti kesehatan mental, emosi, dan juga perkembangan psikologis yang lebih luas. Nah, ada nih beberapa hal yang meliputi dengan perkembangan mental. Yang pertama adalah kesehatan mental. Sebelum kita mengetahui adanya perkembangan mental, kita harus mengetahui dulu apakah mental kita sehat atau tidak. Yaitu kita bisa melihat bagaimana perkembangannya seperti itu. Nah, kesehatan mental ini mencangkup pada bagaimana kesejahteraan psikologis seseorang, di mana seseorang itu bisa mengelola stresnya, bisa memanage stresnya, dan bisa berhubungan dengan orang lain, dan juga bisa membuat keputusan yang sehat. Nah, kesehatan mental ini juga pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor dong. Yang pertama yaitu genetik, lingkungan, dan juga pengalaman hidup yang didapat oleh orang tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah perkembangan emosional, yang mana proses perkembangan emosional ini berhubungan dengan bagaimana individu belajar untuk memahami dan mengatur emosinya seiring dengan pertumbuhan dan juga tahap-tahapnya. Di dalam masa kanak-kanak, anak-anak ini belajar mengenali nih dan juga mengungkapkan bagaimana mereka itu bisa mendapatkan emosi, bagaimana bisa mengungkapkan emosinya, dan juga bagaimana kemampuan itu bisa berkembang sesuai dengan usia yang mereka capai. Lalu ada juga nih perkembangan kognisi dan juga perilaku. Perkembangan mental juga berhubungan dengan bagaimana seseorang itu memproses informasi dan juga mempengaruhi perilaku tersebut. Nah, misal nih, di dalam perkembangan remaja, pemikiran abstrak itu mulai nih yang namanya bekerja ya, berkembang, yang mempengaruhi bagaimana mereka itu melihat dunia dan bagaimana mereka itu berinteraksi dengan dunia mereka dan juga dengan bagaimana mereka itu bersosialisasi. Lalu ada juga nih gangguan mental ya, dimana di sini seseorang dikatakan memiliki hambatan dalam perkembangan mentalnya. Itu bisa disebut dengan gangguan mental. Nah, faktor-faktor ini bisa terjadi ya, gangguan mental ini bisa terjadi ketika seseorang itu mengalami yang namanya stres, trauma, dan juga masalah psikologis lainnya yang bisa mempengaruhi bagaimana perkembangan mental itu bisa terjadi. Nah, gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan perilaku bisa muncul dalam berbagai tahap perkembangan dan membutuhkan penanganan khusus. Oke, lalu ada juga nih interaksi antara kecerdasan dan juga mental. Bagaimana sih kecerdasan dan juga kesehatan mental ini saling berkait atau saling mempengaruhi? Misalnya nih ya, ketika seseorang dengan kecerdasan emosional yang tinggi mampu atau cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dibanding seseorang yang memiliki mental unstable atau mereka yang mengalami stres dan sulit dengan
lingkungan mereka yang semakin berubah dan atau bisa dibilang sulit beradaptasi dengan lingkungannya. Adapun sebaliknya, gangguan mental dapat mempengaruhi kemampuan kognitif seseorang yang dapat menghambat perkembangan kecerdasan mereka. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa mengetahui nih bagaimana kecerdasan dan mental itu saling terkait. Karena memang mereka adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Karena bagaimana kecerdasan seseorang itu dinilai dari bagaimana mental mereka, secara singkatnya seperti itu. Dan juga bagaimana mereka itu saling terkait dan berkontribusi di dalam kualitas hidup seseorang sepanjang hidupnya. Oke, mungkin itu dulu pembahasan dari aku mengenai kecerdasan dan mental. Jadi setelah ini aku bakal bahas lagi materi lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.